Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas salah satu materi yang akan menjadi topik dalam KNM IPA, yaitu struktur aljabar. Dalam struktur aljabar, teori-teori atau topik-topik yang dipelajari cukup banyak, tapi kita coba bahas dulu dari awal ya. Jadi nanti senyampainya aja materinya sampai di mana kita upayakan sebisa kita. Oke. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke dalam teori grup. Ya, jadi di struktur aljabar itu ada dua, kalau dibikin dua bagian besar itu ada grup dan ring atau gelanggang ya. Grup di sini ini awal dari pembahasan di struktur aljabar. Jadi suatu grup biasanya dinotasikan dengan kurung biasa ini ya, ini bukan kurung siku, tapi kurung biasa. Kemudian nama himpunannya, kemudian koma, bintang. Bintang itu adalah operasi yang didefinisikan atau berlaku pada himpunan tersebut. Operasinya adalah operasi biner, gitu ya. Jadi suatu grup G yang dinotasikan kurung biasa, G dan bintang. Jadi itu harusnya ini saya nggak tahu kenapa keluarnya jadi seperti itu. Harusnya tulisannya seperti ini ya, kurung biasa, G dan bintang. Ya. Nah, grup ini adalah didefinisikan sebagai suatu himpunan G. Jadi G-nya itu adalah himpunan dan sebuah operasi biner yang didefinisikan di dalamnya. Ya, di sini operasinya saya buat bintang supaya bentuknya itu lebih umum gitu ya. Jadi bukan operasi yang mungkin kita kenal sejauh ini adalah tambah, kurang, kemudian kali, bagi gitu ya. Nah, ini saya buat bintang atau asterik supaya bentuknya umum, karena definisi operasi yang digunakan di sini tidak hanya terbatas pada jumlahan atau pengurangan biasa saja atau perkalian ya, tapi lebih umum lagi. Nah, suatu grup G itu adalah suatu himpunan dengan sebuah operasi biner pada G yang tertutup terhadap operasi bintang. Artinya G-nya sudah pasti tidak boleh merupakan himpunan kosong dan dia harus tertutup terhadap operasi bintang. Artinya tertutup adalah kalau saya mengambil sembarang dua elemen di dalam G, dari G, maka hasil operasinya jadi A bintang B, misalkannya dua elemennya, itu harus elemen dari G juga. Ya, nanti kita lihat lebih detailnya. Dan memenuhi ada 3 kondisi ya. Jadi kondisi yang pertama itu adalah untuk setiap sembarang 3 elemen di G. Jadi saya misalkan ABC itu adalah sembarang elemen di G. Nah, operasi bintang ini bersifat asosiatif ya, atau saya bisa tuliskan A bintang B, artinya kalau dalam kurung itu dioperasikan terlebih dahulu, dikalikan C itu sama saja dengan saya mengalihkan A dengan hasil perkalian dengan B bintang C. Maksud saya bukan perkalian ya, operasi bintang. Kemudian yang kedua, terdapat E, yaitu adalah suatu elemen ya, elemen di G. Di sini dipakai biasanya untuk menunjukkan bahwa dia elemen identitas. Apa yang disebut dengan identitas itu adalah elemen di G disebut identitas apabila setiap elemen di G, elemen lain ya selain E-nya, jadi elemen lainnya atau elemen sembarang itu saya tulis dengan X gitu ya. Untuk sembarang X elemen di G, maka E dioperasikan dengan X ataupun X dioperasikan dengan E itu hasilnya ya E juga. Artinya dia tidak merubah nilai dari X gitu ya. Itu yang disebut dengan elemen identitas. Kalau untuk gambaran sederhananya mungkin kalau yang biasa kita tahu misalkan A 2 dikali 1 sama dengan 2, 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, 1 di sini berfungsi sebagai gambaran dari elemen identitas gitu ya. Jadi dikalikan jadi perkalian dengan angka 1 untuk di himpunan bilangan real, dia menghasilkan bilangan real itu sendiri. Nah, itu yang disebut dengan identitas. Kalau misalkan penjumlahan mungkin 0 ya. Jadi 2 ditambah 0, 3 tambah 0, 4 tambah 0 itu sama dengan dirinya sendiri. Gitu. Nah, kemudian untuk setiap
elemen di G, saya tuliskan di sini A, jadi sembarang elemen di G, terdapat suatu inverse atau kebalikannya, balikannya gitu ya. Di sini saya notasikan A aksen, ada yang menotasikan A-1 gitu ya, sebagaimana inverse yang biasa kita kenal, tapi di sini saya tidak pakai A-1 karena takutnya dikaitkan dengan A pangkat -1 atau 1 per A gitu ya. Nah, karena A inverse dari A itu tidak melulu harus 1 per A, seperti halnya misalkan kalau di bilangan bilangan real misalkan 2, kebalikannya itulah 1 per 2. Jadi 2 dikali 1 per 2 itu adalah hasilnya 1. Gitu. Jadi inverse itu adalah suatu elemen DG yang kalau dikalikan dengan eh, elemen lainnya gitu ya, dia atau pasangannya dia menghasilkan elemen identitas. Gitu. Ya, silakan dicermati terlebih dahulu, boleh kalian pause dulu untuk mencermati definisi ini. Nah, artinya kalau misalkan kita mempunyai suatu himpunan bersama dengan suatu operasi biner, apabila kita ingin membuat gitu, atau ingin menunjukkan bahwa apakah himpunan tersebut bersama operasinya merupakan suatu grup, berarti kita harus menunjukkan semua sifat ini berlaku pada himpunan tersebut. Sebagai contoh nih, ini contoh yang pertama Z. Z bersama dengan Z bersama dengan operasi penjumlahan. Kita coba ya. Jadi mungkin bagi yang belum pernah belajar struktural Jabar, mungkin juga sudah pernah pernah melakukan bagaimana caranya membuktikan secara rapi ya di aljabar linier, kemudian matematika diskrit dan juga mata kuliah lain. Nah, di sini saya coba mereview atau mengingatkan kembali step by step atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuktikan, gitu ya. Nah, dalam membuktikan sesuatu kita harus menunjukkan bahwa setiap syarat pada definisi tersebut terpenuhi. Nah, yang pertama adalah kalau saya selalu memilih untuk menuliskan apa yang akan kita kerjakan, ya, untuk sebagai panduan kita arahnya mau kemana. Jadi yang pertama yang mau kita lakukan adalah menunjukkan akan ditunjukkan, disingkat saja ADT akan ditunjukkan atau boleh dipanjangkan akan ditunjukkan bahwa Z atau himpunan semua bilangan bulat dengan atau bersama operasi penjumlahan dia membentuk suatu grup. Nah, artinya kalau kita mau menunjukkan ini, artinya apa? Artinya kita harus menunjukkan bahwa yang pertama dia tertutup terhadap operasinya, kemudian semua sifat ini juga terpenuhi. Ya. Nah, jadi yang pertama terlebih dahulu adalah tadi saya lupa, saya sudah singgung sedikit bahwa yang pertama ditunjukkan adalah pertama tunjukkan bahwa himpunannya bukan himpunan tak kosong. Maksud saya bukan merupakan himpunan kosong. Artinya harus ditunjukkan atau akan ditunjukkan bahwa Z itu merupakan himpunan yang bukan merupakan himpunan yang hampa, gitu ya, atau dia tak hampa. Gitu, ya. Nah, bagaimana menunjukkan suatu himpunan itu tak hampa? Kita tinggal pilih saja satu anggota, satu elemen yang menunjukkan bahwa dia itu memang anggotanya Z. Tinggal saja pilih salah satu kan. Kalau Z itu kan elemennya sudah cukup familiar, kita pilih misalkan A gitu ya, sama dengan 1. Ini kan sudah jelas merupakan elemen dari himpunan semua bilangan bulat. Nah, sehingga karena kita bisa menemukan satu anggota di Z, maka terbukti bahwa Z bukan merupakan himpunan kosong. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah yang harus ditunjukkan bahwa dia tertutup terhadap operasi penjumlahan. Akan ditunjukkan Z tertutup terhadap
operasi penjumlahan. Ya. Caranya adalah ambil sembarang anggota di Z, ambil A, B. Nah, kalau sembarang itu kita tidak menuliskan angka. Ya, sembarang itu kita notasikan elemennya itu dengan suatu huruf gitu ya, atau pemisahan gitu ya. Ambil AB, hurufnya boleh AB, boleh CD, boleh apa gitu ya. Ambil A, B, anggota Z, sembarang. Nah, kalau sudah mengambil dua elemen di Z yang sembarang, nah langkah selanjutnya adalah harus ditunjukkan, tadi saya tulis akan ditunjukkan bahwa hasil penjumlahannya atau hasil operasinya juga merupakan anggota di Z, gitu. Nah, karena kita sebenarnya sudah bisa melihat elemen-elemen di Z atau sudah sangat familiar dengan elemen di Z, sudah pasti kan setiap anggota di Z, setiap anggota di Z itu dia akan menghasilkan bilangan bulat. Jadi penjumlahan dua buah bilangan bulat akan selalu menghasilkan bilangan bulat juga. Jadi ini kalau yang sudah jelas ya tinggal tulisnya aja. Jelas bahwa A tambah B elemen di Z. Sehingga terbukti bahwa Z tertutup terhadap penjumlahan. Kemudian selanjutnya yang harus ditunjukkan adalah bahwa ininya bersifat asosiatif operasinya, ya. Jadi akan ditunjukkan operasi penjumlahannya bersifat asosiatif. Oke. Nah, ambil 3 buah elemen. Ambil 3 buah elemen sembarang akan ditunjukkan A tambah B tambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Ini juga jelas ya, karena ya maksudnya karena balik lagi tadi himpunan semua bilangan bulat itu sudah sangat familiar sama kita. Elemennya itu ya kayak gitu ya. Nah, dia juga bersifat asosiatif. Ini juga bisa kita tuliskan jelas bahwa apa namanya? Ini bersifat asosiatif. Nah, selanjutnya ini contoh, nanti kita coba untuk contoh yang ininya nggak jelas. Nah, terdapat elemen di G yang disebut dengan elemen identitas, sehingga untuk setiap itu ada kata yang sehingga untuk setiap X di G, untuk setiap ya. Jadi, nah, bunyi pernyataannya itu, kalau saya tuliskan dalam bentuk kuantor, terdapat. Jadi, terdapat E di G yang disebut dengan elemen identitas, sehingga untuk setiap X di G berlaku E positif ya, E dikalikan X sama dengan X dikalikan bintang X dikali sama dengan X bintang E sama dengan X. Nah, jadi kalimat kontornya seperti ini. Nah, terdapat elemen di G. Artinya kalau ada kontor terdapat yang harus kita lakukan adalah kita memilih salah satu elemen di himpunan tersebut, ya, pilih elemen di himpunan tersebut, sehingga untuk setiap elemen yang lain, gitu ya, untuk sembarang elemen yang lain, kalau kita operasikan elemen E dengan sembarang anggota di G, maka dia menghasilkan elemen itu sendiri, gitu ya. Nah, jadi yang mau kita tunjukkan akan ditunjukkan terdapat E di G, sehingga untuk setiap X, atau ganti jangan X ya, untuk setiap A di G berlaku E ditambah A, kalau tadi operasinya A sama dengan A ditambah E sama dengan A. Nah, pertama karena ada kontur ini yang kita harus lakukan adalah pilih
pilih E-nya berapa, gitu. Kita pilih E-nya berapa. Nah, kira-kira di himpunan bilangan bulat itu, elemen apa yang kalau kita jumlahkan dengan apapun elemen yang ada di situ tetap menghasilkan elemen itu sendiri. Nah, itu kan sudah pasti E itu adalah 0. 0-nya anggota di Z, gitu ya. Pilih E, 0, E sama dengan 0, di mana 0 juga anggota di Z. Kemudian akan ditunjukkan, atau ini dulu. Karena ini ada untuk setiap, harus ambil sembarang. Ambil sembarang A elemen di G, sehingga, nah di sini tulis dulu akan ditunjukkan bahwa E ditambah A sama dengan A ditambah E, sama dengan A sendiri. Nah, E-nya tadi berapa? 0 ditambah A, kan jelas sama dengan A ditambah 0 sama dengan A. Jadi terbukti bahwa terdapat E di Z, sehingga untuk setiap A di Z berlaku A ditambah E sama dengan E tambah A sama dengan A. Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita harus menunjukkan bahwa untuk setiap A di G ada suatu A bintang atau A aksen gitu ya, A aksen di G juga. Sehingga kalau saya kalikan A dengan saya operasikan A dengan A bintang, A aksen, maka aksen dikalikan A juga sama, itu hasilnya adalah elemen identitas yang tadi kita sudah pilih. Nah, oke. Nah, bentar saya tambah dulu. Nah, jadi yang terakhir harus kita tunjukkan itu adalah akan ditunjukkan bahwa untuk setiap A di G, ini saya tulis seperti ini, kontrolnya jadi gini juga ya. Untuk setiap A di G terdapat aksen di G juga, sehingga berlaku A bintang A aksen sama dengan A aksen bintang A sama dengan elemen identitas. Nah, akan ditunjukkan untuk setiap A anggota Z terdapat aksen anggota Z juga, sehingga berlaku A tambah, ini kan operasinya tambah, aksen sama dengan aksen tambah A sama dengan E. E-nya itu apa tadi? 0. Nah, ini juga kita sudah bisa melihat atau bisa membayangkan kira-kira elemen apakah yang dimaksud gitu ya. Jadi pertama kita ambil dulu nih. Ambil A anggota Z sembarang. Nah, pilih A-nya apa? Atau pilih A aksennya itu adalah sama dengan minus dari A. Ya, minus dari A. Sehingga kalau kita jumlahkan A ditambahkan dengan minus A, itu sama aja dengan minus A ditambahkan dengan A, hasilnya adalah 0. Gitu. Jadi terbukti bahwa untuk setiap A di Z terdapat A aksen di Z juga, sehingga A tambah A aksen itu sama dengan A aksen tambah A sama dengan 0. Nih, kesimpulannya, karena semua aksiomanya terpenuhi, maka
ke semua aksiomanya terpenuhi, maka terbukti bahwa Z bersama dengan operasi penjumlahan itu adalah suatu grup, gitu ya. Nah, kemudian kalau kalian bingung antara yang tadi dengan yang ini ya, poin-poin yang keberapa berarti? 1, 2, 3, yang kelima dan keempat ya. Jadi ilustrasinya seperti ini bedanya. Kalau tadi kan untuk setiap, kalau yang ini kan untuk setiap elemen di Z ada elemen lain yang berpasangan dengan elemen tersebut sehingga kalau dioperasikan hasilnya adalah elemen delta. Jadi memang si elemennya itu bakal bergantung dengan elemen apa yang tadi kita ambil. Misalkan angkanya 2. 2 itu berarti inverse-nya minus 2. Angka 3 inverse-nya minus 3. Jadi beda-beda tiap angka itu inverse-nya apa. Nah, kalau untuk yang tadi itu mau berapapun angkanya yang kita ambil, elemen identitasnya adalah itu, gitu ya. Jadi mau angka 1, angka sejuta, angka 100, dijumlahkan dengan 0, hasilnya dia sendiri, gitu ya. Jadi itulah perbedaan antara, kalau yang tadi kalau dalam kata-kata gitu, kata-kata sederhana, ini bentuknya semua satu untuk semua. Kalau yang tadi ya, yang identitas itu adalah sifatnya satu tapi berlaku untuk semua. Nah, tapi kalau ini sebaliknya, jadi setiap setiap anggota dia punya satu, gitu ya. Jadi ada banyak inputnya itu tidak hanya satu. Oke. Untuk yang Q, untuk yang Q bilangan rasional, R bilangan real, C bilangan real, Zn nanti kita singgung sedikit ya. Zn itu adalah bilangan bulat modulo N. Ini belum, untuk ini sepertinya masih jelas ya, bilangan rasional juga karena kita bisa membayangkan bagaimana bentuknya gitu ya. Nah, kalian bisa coba untuk yang Q. Q itu kan didefinisikannya apa? Kalau yang ini sudah familiar, ini tidak perlu dicoba. Nah, kalian coba yang ini ya. Nanti pada saat sesi Zoom lagi, apabila ada yang ingin ditanyakan boleh nih. Terkait coba buktikan bahwa Q yang isinya adalah atau bentuknya adalah A per B gitu ya. Di mana A dan B-nya itu elemen dari bilangan bulat, tapi B-nya tidak boleh sama dengan 0 gitu. Himpunannya ini. Ya, bagaimana himpunan ini apakah dia membentuk grup atau tidak dengan operasi penjumlahan. Ya, kemudian kalau yang ini Ki bintang. Ki bintang itu adalah himpunan semua bilangan rasional. Ini tapi tanpa 0. Ini tanpa 0, maksudnya Q bintang atau Q tanpa 0. Kalau ini juga sama, R tanpa 0. Ini C-nya juga sama, C tanpa 0. C tanpa 0. Jadi angka 0-nya di-exclude gitu, dikeluarkan. Jadi Q tanpa 0, R tanpa 0, C tanpa 0 itu kalau 0-nya dikeluarin, dia membentuk grup terhadap operasi perkalian. Nah, operasi yang ini ya, yang tadi saya kan di sini tadi saya sebut bahwa A tambah B ya sifat ketertutupan anggota Z atau dia bersifat tertutup. Nah, kalau A tambah B sama dengan B tambah A itu kan sifatnya adalah komutatif ya. Tidak semua grup itu harus komutatif, tetapi pada saat grup itu dia memenuhi sifat komutatif, dia menjadi apa yang disebut dengan grup komutatif. Nah, kita coba ini ya. Kita coba buktikan ini. Ini yang tidak komutatifnya, tapi kita tidak membuktikan ke sana. Kita mau coba membuktikan bahwa Mn terhadap operasi perkalian matriks dia merupakan grup. Ya, matriksnya invertible, artinya determinannya pasti 0. Tidak 0. Oke. Sebentar.
Nah, oke. Ini saya ganti dulu sama ini aja. Sama nih. Oke. Nah, ya tulis dulu MN ini terlalu tebal. Nah, MN yang isinya adalah matriks berukuran N kali N, A11, A1N, N1 sampai ANN. Di mana HIJ-nya itu elemen bilangan real, kemudian determinan dari ini saya tulis A saja, A besar, determinan dari AD itu tidak sama dengan 0. Nih, akan ditunjukkan bahwa MN bersama dengan operasi perkalian matriks itu dia merupakan suatu grup. Nah, bias yang pertama akan tunjukkan dulu bahwa himpunannya tak kosong, tidak sama dengan himpunan kosong gitu ya. Jadi notasinya bisa ini atau yang tadi himpunan pakai kurung kawal tapi isinya kosong. Ya, akan ditunjukkan MN tidak kosong. Nah, kini kita pilih saja. Pilih yang pasti ada di situ, ya bebas mau berapa saja, mau matriks isinya 1 semua atau 0 semua juga nggak apa-apa, bebas. Di sini saya pilih matriksnya adalah pilih identitas. Maaf, belum sampai sana. Matriks yang elemennya adalah 1, 0, 0 atau kalian sudah familiar juga mungkinnya dengan matriks identitas. Gitu ya. 0, 1, 0 dan seterusnya. Ini terus 0 ini 1 diagonalnya, bawahnya 0 semua. Ini elemen MN. Nah, pilih ini anggota MN. Jelas karena dia punya punya elemen si MN itu kita bisa menunjukkan bahwa setidaknya dia ada satu elemen di situ, maka sudah jelas bahwa jadi terbukti bahwa dia tidak kosong. Bahwa MN tidak kosong. Nah, yang kedua, tunjukkan bahwa operasinya bersifat tertutup. Akan ditunjukkan bahwa MN tertutup terhadap operasi perkalian matriks. Nah, ambil dua elemen sembarang di MN. Misalkan saya tulis ambil A, B anggota MN sembarang. Karena dia matriks, maka si A-nya bentuknya seperti ini. Sembarang dengan namanya adalah itu yang tadi A11 sampai A1N, ini ke bawah AN1 sampai dengan ANN. Ini diagonal. Itu. Kemudian determinannya juga determinan A tidak sama dengan 0, elemennya merupakan bilangan real. Nah, ini yang B juga sama, B sama dengan B11 sampai B1N, seterusnya BN1 sampai BNN. Ini diagonal, kemudian determinan B-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, A dikalikan B, nah, maksud itu, ini perkalian matriks biasa saja, A11 sampai A1N, AN1, ANN, dikalikan dengan B11, B1N, ini juga sama, BN1 sampai BNN. Ini kalikan biasa 11 B11 ditambah baris dikali kolom kan, A12 dikali B21 dan seterusnya.
Terusnya gitu lah ya, kalian coba detailkan hasil perkaliannya. Nah ini yang perlu kita tunjukkan apa? Yang perlu kita tunjukkan adalah bahwa A cross B atau A kali B itu adalah elemen dari Mn. Artinya apa? Yang harus kita tunjukkan bahwa hasil yang pertama, syarat suatu elemen gitu ya, suatu elemen dia merupakan elemen dari Mn ini, syarat yang pertama adalah ini. Nih, bentuknya harus matriks N kali N. Nah, sudah jelas ya, kalau ini matriksnya N kali N, dikalikan matriks N kali N. Hasil perkaliannya apa? Hasilnya pasti matriks N kali N. Gitu ya. Matriks N kali N dikalikan matriks N kali N adalah matriks N kali N. Kalau misalkan matriks N kali M, jadi syarat dua buah matriks bisa dikalikan itu adalah bentuknya seperti ini ya. M kali P. Yang ininya sama nih. Nah, ini ada sama. Ya. Hasil perkaliannya adalah matriks N kali P gitu ya. Nah, ini kan karena dua ukurannya sudah sama, sudah pasti bisa dikalikan dan hasilnya itu pasti ukurannya ya sama N kali N gitu ya. Jadi syarat yang pertama sudah terpenuhi ini ya, syarat pertama bahwa dia merupakan perkalian matriks dengan ukuran N kali N sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua, elemen dari masing-masing anggotanya itu harus merupakan anggota dari himpunan bilangan real. Sudah jelas bahwa ini kan semuanya penjumlahan dan perkalian bilangan real. Pastilah hasilnya juga bilangan real. Gitu ya. Nah, kemudian syarat selanjutnya yang harus saya tunjukkan adalah bahwa determinannya harus tidak sama dengan 0. Artinya harus kita tunjukkan bahwa determinan dari A cross B itu tidak sama dengan 0. Nah, kalian ingat bahwa di aljabar linier itu ada kaidah atau ada suatu sifat bahwa determinan A dikali B itu sama dengan determinan A dikalikan dengan determinan B. Kalau yang ininya tidak 0, yang ini juga tidak 0, maka pastilah hasil kalinya juga dia tidak 0. Sehingga ini juga terbukti bahwa determinan dari A kali B itu tidak sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, yang pertama tadi A kali B itu menghasilkan matriks N kali N juga. Memenuhi syarat yang pertama ini. Kemudian elemen-elemen di dalamnya juga karena dia semua anggota bilangan real, ini anggota bilangan real, dioperasikan penjumlahan dan perkalian juga menghasilkan anggota bilangan real. Jadi ini terpenuhi juga. Dan yang terakhir, determinan dari A cross B itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini sudah kita tunjukkan bahwa determinan dari A cross B itu tidak sama dengan 0. Gitu ya, sehingga terbukti bahwa Mn itu tertutup terhadap operasi perkalian matriks. Tertutup terhadap operasi perkalian matriks. Gitu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita harus menunjukkan bahwa untuk operasinya itu dia bersifat asosiatif. Jadi selanjutnya akan ditunjukkan bahwa operasi perkalian matriks itu bersifat asosiatif. Atau kalau saya mau tulis lengkapnya gini aja. Akan ditunjukkan bahwa untuk setiap A besar aja, B dan C anggota Mn berlaku A kali B kali C itu sama dengan A kali B kali C. Nah, ini kalian coba tunjukin sendiri ya. Ini soalnya agak panjang. Jadi diuraikan dulu. Jadi kita mulai dari sini dulu ya. Jadi A cross B cross C sama dengan, nah, tuliskan dulu. Sebentar. Ada langkah yang kelewat. Nah, ini kan kita baru menuliskan apa yang mau kita kerjakan. Nah, sekarang kita baru mulai bekerja di sini nih. Jadi yang mau kita kerjakan adalah akan ditunjukkan bahwa untuk setiap A, B, C, di Mn berlaku sifat asosiatif. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah ambil dulu elemennya. Ambil
A, B, C, elemen Mn sembarang. Artinya apa? Artinya si ABC bentuknya kayak gini. A-nya sama dengan A11 sampai A1N. B sini AN1 sampai ANN. Dan determinannya elemen-elemennya real, determinan A-nya juga tidak sama dengan 0. Yang B juga sama seperti itu. B11, B1N, BN1 sampai BNN. Ini determinannya juga tidak sama dengan 0. Nah, yang C itu adalah C11 sampai C1N, CN1 sampai CNN. Ini determinan dari C-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, selanjutnya yang perlu dilakukan adalah apa nih? Akan ditunjukkan bahwa A cross B cross C, A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Nah, A kali B kali C, artinya kita operasikan dulu yang di dalam kurung. Ini A11, A1N, AN1 sampai ANN. Dikalikan dengan B11, B1N, BN1 sampai BNN. Nah, ini sorry. Ada yang di luarnya C-nya ya. C11, C1N, CN1 sampai CNN. Nah, ini saya tulis ulang saja. A cross B, ini cross C sama dengan, nah kalikan dulu yang di dalam. Tadi kan A11, B11 ditambah A12, B21 sampai selanjutnya. Nah, kalian lengkapi, ini kan jadi sebuah matriks N kali N. Ini dikali dengan C11, C1N, CN1, CNN. Nah, ini dikalikan bentuknya jadi apa? Ini jadi dikalikan C1 semua. Ya, ini perkalian ini. Ya, kalian coba uraikan sendiri ya. Ini agak panjang soalnya. Nah, gitu. Oke. Nah, ini akan menghasilkan A11, B11 tambah sampai AN1, ini A1N. A1N, ini AN1 sampai ANN. Nah, ini jadi hasil perkalian antara B dan C, B11, C11 ditambah B21, C12, B12, C21, dan seterusnya. Dan ini hasil akhirnya sudah pasti kalian bisa tunjukkan sendiri, diuraikan ya, Kalian coba uraikan secara detail bagaimana ini bisa jadi seperti ini. Ya, jadi sifat yang pertama dia terpenuhi. Kemudian yang selanjutnya harus ditunjukkan terdapat E di G sehingga untuk setiap X di G nah ini saya tulis dulu. Nih, akan ditunjukkan terdapat di sini saya dulu anggota Mn sehingga untuk setiap A besar ya, A-nya anggota Mn, dia berlaku A kali E sama dengan E dikali A. Ini kalian matriks saya tulis E besar aja ya. E besar, E dikalikan A sama dengan A. Nah, di sini kita perlu apa ya? Karena yang harus kita lakukan adalah memilih, jadi agak sedikit tebak-tebakan juga gitu ya, atau nggak tebak-tebakan, tetapi
kita memilih elemen sehingga setiap kalau kita kalikan sembarang elemen di Mn, maka dia menghasilkan elemen itu sendiri gitu, artinya nggak berubah. Kira-kira apa? Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa di Mn itu dia punya elemen identitas kan. Nah, kita pilih I, artinya I-nya adalah matriks identitas, I1 yang isinya 1, 0, 0 dan seterusnya, ini 0 dan seterusnya, yang ini 1, ini diagonalnya 1 gitu ya. Ini juga N kali N, matriksnya N kali N, elemen-elemennya juga elemen bilangan real, dan yang terakhir determinannya juga I tidak sama dengan 0, karena determinannya 1 kan, perkalian elemen-elemen diagonalnya. Nah, pilih I yang bentuknya seperti ini. Nah, kemudian determinan I ini sehingga jelas bahwa I itu adalah anggota dari Mn berdasarkan syarat himpunannya gitu ya. Nah, jelas I-nya anggota M sehingga untuk setiap atau enggak setelah ini pilih ini, ambil sembarang aja dulu, ambil A anggota Mn sembarang, detailnya seperti yang tadi, jadi saya tidak tulis kembali. Untuk A anggota Mn sembarang, maka berlaku A dikalikan I, ini kan sifat matriksnya, sama dengan I dikalikan A, sama dengan A. Gitu. Jadi, aksioma ini juga terbukti. Jadi, terbukti dia memiliki elemen identitas. Elemen identitas. Gitu ya. Nah, yang terakhir akan ditunjukkan bahwa dia punya elemen inverse. Inverse untuk setiap A di Mn akan ditunjukkan terdapat apa nih, A bintang lah ya, A bintang anggota Mn juga, sehingga A bintang A kali lah ya sama dengan A kali A bintang sama dengan identitas. Nah, dari sini kita review kembali sifat dari matriks yang kita pelajari pada struktur aljabar M, pada materi aljabar linier, ya. Nah, kira-kira matriks apakah yang kalau dikalikan dengan matriks itu sendiri dia akan menghasilkan identitas? Itu adalah matriks atau inverse dari matriks itu. Ya, A inverse-nya itu adalah inverse matriks. Inverse dari matriks A. Gitu. Matriksnya apa? Matriks inverse dari matriks A bisa kita cari dengan menggunakan banyak metode ya. Gitu. Ini jadi saya tidak akan detailkan. Kalian coba tuliskan secara lengkap lagi inverse dari matriks A itu. Ingat kembali bentuknya seperti apa. Gitu ya, sehingga nanti dia berlaku sehingga atau gini. Jadi berlaku. Nah, langkah-langkahnya nih. Setelah ini ambil A anggota Mn sebarang dengan detail yang tadi ya. Kalian tuliskan seperti tadi detailnya. Kemudian pilih A bintangnya itu adalah A inverse. Ya, A bintang itu adalah A inverse. Atau A inverse sama dengan, saya tulis saja adalah 1 per A join dari A dikalikan dengan determinan A. Gitu ya. Ini adalah A inverse-nya. Nah, ini jelas bahwa kita bisa tunjukkan bahwa A bintang dikalikan. Ini sebenarnya agak kurang pas ya dikasih bintang. Ini soalnya ada A bintang itu ada notasi lain, tapi sementara ini nggak apa-apa deh kayak gini ya. A bintang dikalikan A sama dengan A dikali A bintang. Itu sama dengan identitas. Gitu ya, karena semua aksiomanya terpenuhi, maka terbukti bahwa Mn dengan operasi perkalian matriks dia merupakan grup
atau membentuk grup. Gitu. Oke. Nah, jadi itu adalah definisi dari grup dan bagaimana kita menunjukkan apakah suatu himpunan itu merupakan suatu grup atau bukan. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan grup simetri. Grup simetri ini adalah grup yang biasanya sering keluar ya kalau di Olimpiade. Jadi ya, notasi-notasi yang dipakainya kalau untuk di Olimpiade jarang yang bentuknya terlalu abstrak gitu. Jadi biasanya ngambilnya grup-grup hingga. Ya, ini adalah salah satu contoh grup hingga. Nih, contohnya adalah perhatikan segitiga sama sisi ini. Di sini saya namakan segitiga sama sisinya titik-titik 1. Yang merah itu titik 1, 2, 3. Gitu ya. Ini adalah posisi awal dari grup ini. Maksud saya segitiga ini. Nah, kalau saya apa namanya ubah gitu, saya ubah atau saya geserkan dalam arti bukan geserkan segitiganya, tapi saya ubah posisi letak dari titik-titiknya, tapi segitiganya masih tetap di situ. Kita lihat, nah ini saya tulis dulu, ada yang namanya permutasi. Permutasinya itu adalah di sini yang awal banget ya, jadi yang posisi pertama ditempati oleh yang satu gitu. Ini jadi semua masih pada tempatnya, belum saya ubah. Nah ini nih ya, 1 masih di 1, 3 di 3, 2 di 2. Nah selanjutnya, ini saya putar. Nah, ini saya putar. Jadi, yang awalnya angka 1, itu angka 1 posisinya berubah di 2. Nih, ya, angka 1 menempati posisi yang 2. Ya, jadi yang tadinya di atas, saya putar ke sini. Jadi pindah di sini titiknya. Tapi bentuknya masih sama persis. Segitiganya kan segitiga sama sisi. Jadi saya putar seperti itu gitu ya. Saya rotasikan sebesar berapa daya tuh tadi. Nah, saya putarkan gitu sampai menempati titiknya kembali gitu ya. Masing-masing titik menempati posisinya. Nah, bentuknya masih sama, hanya saja posisi titiknya yang berbeda. Yang tadinya 1 jadi di 2. Yang tadinya 2 jadi 3. Yang 3 jadi 1. Nah, saya putar lagi. Nah, jadi gini, yang tadi 1 itu berpindah posisinya ke 3. Nih, yang ini. Berpindah posisinya ke 3. Kemudian yang 2, ya, yang 2 itu dia pindah posisinya ke 1. Yang 3 jadi ke 2. Ini kalau diputar lagi, nah, diputar sekali lagi, baru balik lagi ke ini, ke awalnya. Nih. Ya, jadi karena dia sudah balik lagi ke awal, kalau kita putarkan lagi, nanti akan berulang ini lagi, ini lagi. Jadi sama permutasinya ada 3 buah. Nah, kalau yang tadi diputarnya begini ya. Nah, gitu. Nah, saya lupa istilahnya apa tuh. Nah, sekarang kalau saya tarik sumbu, nah gini ya, kalau saya tarik sumbu yang membagi secara rata gitu ya antara bidang ini nih ya, bidang ini ini nih. Tarik di sini garis yang membagi sama panjangnya gitu ya. Nah, kemudian saya putar si segitiga ini ke dalam porosnya. Set. Nah, gitu ya. Jadi yang tadinya 2 itu di posisi 3 dan 3 di posisi 2, tapi 1 tetap di sana. Itu kalau posisi sumbunya di situ. Selanjutnya, kalau posisi sumbunya saya ubah di 2. Ini udah posisi awal lagi ya. Saya ubah posisi 2, nah putarnya juga sama. Putarnya nah, putarnya ini ya. Jadi kalian bisa bayangkan bahwa yang satu ini dia akan berpindah ke sini dan yang ini akan berpindah ke sini. Gitu. Ya. Kemudian kalau saya buat sumbunya di yang ketiga. Nah, yang ini, angka ini akan berpindah ke sini
ini ke sini. Nah, seperti digambarkan ini ya. Jadi, ini yang pertama perpindahannya satu menepati satu tetap. Ini kan dijadikan porosnya atau sumbunya, ini juga jadi sumbunya, ini jadi sumbunya. Yang jadi sumbunya titiknya tidak berubah karena dia tidak berpindah tempat. Nah, tapi yang berpindah tempat itu adalah 2 dan 3, 3 dan 2 yang selainnya gitu ya. Sekarang ada lagi. Kalau misalkan nah, yang saya lakukan adalah 2 kali. Kalau yang tadi hanya sekedar memutar gitu ya, merotasikan. Kalau ini merefleksikan ya, direfleksikan terhadap sumbu 3, direfleksikan, dicerminkan. Nah, kalau yang ini perpaduan keduanya. Nih, saya punya mu satunya seperti itu, jadi eh, mana nih? Nah, ini sumbunya. Nah, setelah itu saya putar. Nah, itu adalah yang dimaksud operasi di sini. Operasi pada growth symmetry itu adalah operasi di sini. Misalkan saya mengalihkan permutasi antara yang tadi ini itu adalah, jadi posisinya dibalik ya. Ini kan yang sumbu apa namanya? Sumbu yang apa namanya direfleksikan terhadap sumbu satu. Nah, kalau ini tadi kita rotasikan. Nah, tapi yang kita lakukan kan ininya dulu baru ini. Nah, kalau di permutasi seperti jadi balik dulu yang pertama kali kita lakukan itu ditulis di kanan, baru yang terakhir di sebelah kiri. Nah, perkalian antara rotasi dengan refleksi gitu atau saya tuliskan permutasinya seperti ini dengan yang 1 2 2 3 3 1 gitu ya. Dengan ini itu akan menghasilkan hasil mutasinya adalah 1 ke 2, 2, 1, 3 ke 3. Nah, ini lihat, karena di sini ada yang sama atau yang tetap, ini berarti merupakan hasil pencerminan pada sumbu yang ditarik dari titik 3. Nih, titik 3 ini berubah. Atau dengan kata lain, ini itu sama dengan mu3. Jadi perkalian antara rho 1 dengan mu1 itu adalah mu3. Begitu pula ini. Ini kalau saya putar dulu, permutasinya seperti ini. Baru diputar di sumbunya. Nah, ternyata kalau dibalik, ya dibalik itu hasilnya tidak sama. Ya, hasilnya tidak sama. Walaupun elemen-elemen yang dikalikannya juga sama, mu1 dan rho1. Nih, ini perkaliannya itu ya ini 1 ke 1, kemudian dari 1 ke 2, artinya 1 hasil 1 1, 1 ke 2, 2 ke 3 gitu ya. Jadi apa namanya berlanjutnya sampai berhenti. 3 dari 3 ke 1 gitu. Kalau ini kan 1 ke 1 udah nggak ada lagi. 1 ke 1 tuh 1 kemana? Udah nggak ada lagi, baru pindah ke sini. 1 ke 2, 1 ke 2, kemudian 2 ke 3, 3 ke 1. Jadi 1 ke 3 gitu. Dia balik lagi ke awal. Nah, ini juga sama. Untuk yang 2, 2 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1, 2 ke 1. Nah, udah berhenti ke 1 nih. Berarti artinya dia angka sebelum satunya berapa? 2. Jadi 2 ke 2. Dan sisanya otomatis kalau udah 3, 2, 1 ya tinggal 1 gitu ya. Nah, ini sama dengan mu2 atau sama dengan apa yang kita lakukan terhadap segitiga tadi dengan menarik sumbu di 2. Jadi merefleksikan pada sumbu yang ditarik dari titik 2. Gitu. Nah, ini coba kalian rincikan gitu ya bagaimana memperoleh hasil ini gitu ya, lebih dirincikan lagi. Silahkan dicoba nanti kalau ada yang kurang paham atau belum dimengerti, boleh ditanyakan pada saat sesi Zoom meeting yang selanjutnya. Ya, ini sudah ada hasilnya, tapi kalian coba rincikan. Ditambah dengan gambarnya. Jadi ditambah gambar itu sangat menolong kalau di sini ya, gambar dan juga uraiannya, misalkan rho dikali rho 0 dikalikan rho 0, hasilnya apa? Ini dikalikan ini, hasilnya apa? Dengan cara yang seperti tadi ya. Nah, ada lagi selanjutnya disebut dengan grup-grup dihedral. Grup dihedral
Simetri-simetri dari suatu regular n-gon. N-gon itu membentuk grup dihedral Dn terhadap operasi permutasi yang memuat 2n permutasi. Tuh, ini bentuknya ya. Jadi grup dihedral ini juga dibangun oleh dua permutasi yang fundamental, yaitu rotasi dan refleksi. Kalau misalkan bisa saya ulang lagi. Nah, ini rotasi, ini refleksi. Nah, kalau grup siklik itu adalah grup yang dibangun oleh satu buah elemen. Jadi, setiap elemen dalam grup itu bisa dituliskan ke dalam satu buah elemen. Ya, jadi misalkan saya punya grup yang isinya ini. Ini nih gambaran kasar aja ya. Ini sebenarnya bukan grup, tapi yang artinya dibangun tuh artinya gini. Misalkan saya punya himpunan lah ya, himpunan yang isinya 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Ini adalah himpunan bilangan genap. Nah, 2 ini kan bisa saya tulis dengan 2 aja. Terus ini 4 adalah 2 dikalikan 2 kali 2 gitu ya, 2 pangkat 2. Atau ini biar gampang gini. Bukan ini ya. Ini ganti, harusnya ini aja lah. 2, 4, 2 pangkat 8, 16, dan seterusnya. Jadi yang ini kan bisa saya tulis 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, itu 8, 2 pangkat 4, dan seterusnya. Dan jadi semua elemen yang ada di sini bisa saya tuliskan sebagai perpangkatan dari 2. Artinya dia grup yang, kalau misalkan dia grup ya, tapi ini belum tentu grup. Dia adalah grup yang dibangun oleh 2. Jadi pembangunnya itu adalah angka 2-nya gitu. Karena bisa dituliskan oleh 2 semua elemennya. Nah, grup siklik, contoh grup siklik pada grup permutasi, ini isomorfisme juga belum kita sentuh, jadi ini diabaikan saja dulu ya. Nah, grup siklik ini, oke. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi langkah yang dilakukannya serupa dengan apa yang saya lakukan pada segitiga tadi, tapi ini untuk berapa nih? Segi 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, segi 6 ya, segi 6. Untuk segi 6 ini. Ya nih, saya ulangi sedikit. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, baru diputar ke 6 kalinya, maksudnya perputaran yang ke-6 dia balik lagi ke semula. Gitu. Ini kok tetrahedron. Ya, ini saya tuliskannya bentuknya seperti ini. Terus saya posisikannya apa dari belakang sana. Ya, jadi ini masih menempati titiknya masing-masing. Jadi belum diapa-apain. Kemudian saya putar. Sekali lagi. Sekali lagi. Nah, gitu. Ya, sudah balik lagi ke semuanya. Ke semula. Ini. Ya, oke. Sama ya. Ini kalau dijadikan. Nah, sekarang yang agak berbedanya. Kalau yang diputar digunakan adalah refleksi pada sumbu ini nih. Ya, sumbu ini. Putar. Nah, kalian bisa lihat diputar. Nah, berubah tempatnya kan? Bisa dibayangkan kan? Nah, ini. Nah, sumbunya yang itu diputar. Jadi, satunya kan ke bawah, 3-nya ke atas, gitu ya. Nah, ini adalah hasil dari tetrahedron yang tadi 4 ya. Lumayan cukup banyak sih ininya. Ini diperoleh dari buku Storm Outline, gitu ya hasilnya.
Kalian boleh detailkan untuk tadi kalau misalnya tapi kalau sudah paham konsepnya itu. Jadi mendetailkan tabel perkalian ini itu membantu kita memahami seperti apa sih si grupnya itu sifatnya gitu kan. Kalau misalkan saya punya himpunan bilangan bulat gitu, ya kita udah bisa kebayang, oh 2 tambah 2 4, 1 tambah 3 4, 1 tambah 2, 1 tambah 5 6, kemudian 0 ditambah 100 tetap jadi 100. Nah, kalau misalkan untuk himpunan-himpunan yang biasa kita apa namanya biasa kita kerjakan gitu, biasa kita temui itu untuk membayangkan cara kerja operasinya itu lebih mudah. Nah, tapi kalau ini kan permutasi kita harus ngebayangin dulu nih, oh diputar ke sini artinya berubahnya kemana ya. Nah itu untuk mendetailkan ini kan membantu kita memahami lebih cepat kira-kira si hasil operasi antara dua buah permutasi pada pada bidang itu seperti apa gitu ya. Tuh. Oke, jadi itu adalah ini baru sedikit saja dari grup hingga yang akan saya jelaskan gitu. Ada banyak grup hingga yang biasanya digunakan di teori grup. Nah, selanjutnya nah, kita masuk ke dalam teori subgrup. Subgrup itu seperti namanya subgrup. Jadi apa ya? Kayak ya sub bagian-bagian dari grup gitu. Nah, jadi seperti namanya, secara definisi formalnya subgrup itu adalah dia subhimpunan dari suatu grup, tapi dia juga merupakan grup gitu ya. Jadi kita bisa misalkan dari himpunan Z plus aja lah yang tadi ya. Yang tadi Z plus itu kan kita sudah tunjukkan bahwa Z plus itu adalah grup. Misalkan saya buat suatu subhimpunan dari Z, isinya 1, 2, 3, dia betul subhimpunan dari Z. Ya, notasinya seperti ini, dia subhimpunan dari Z. Tetapi apakah dia merupakan suatu grup? Tentu tidak kan? Kenapa? Karena dia tidak sudah jelas penjumlahannya tidak tertutup. Tidak tertutup itu kenapa? Karena ada 2 dan 3, kalau saya jumlahkan 2 ditambah 3 jadi 5, padahal 5 nggak ada di sini. Itulah yang disebut dengan tidak tertutup. Otomatis dia bukan grup. Ini bukan grup. Gitu ya. Nah, yang namanya subgrup itu selain dia merupakan subhimpunan dari Z, dia juga membentuk grup. Nah, tetapi untuk mengetahui apakah suatu himpunan bagian itu merupakan suatu subgrup itu ada dua cara. Ada dua jenis tes. Yang pertama tesnya satu langkah atau tes dua langkah. Ini terserah mana yang mau kalian gunakan. Tes yang satu langkah itu adalah yang pertama, misalkan G adalah suatu grup dan H-nya itu adalah subhimpunan yang tak kosong. Jadi subhimpunannya juga yang kita ambil tidak boleh kosong, harus ada elemennya. Ya, H-nya itu adalah subhimpunan dari G. Kalau hasil perkalian antara A dan B inverse, itu min 1 itu adalah inverse-nya ya, bukan A dibagi B. A dikalikan B inverse itu masih tetap di H, artinya menghasilkan elemen H juga untuk setiap A dan B-nya itu di H, maka H-nya itu adalah subgrup dari G. Nah, kalau yang dua langkah, dipecah yang tadi jadi satu langkah. Jadi misalkan saya punya suatu grup G, dan H-nya itu adalah subhimpunan tak kosong dari G, kalau AB, hasil perkalian antara AB yang dua-duanya merupakan elemen dari H itu juga menghasilkan elemen yang di H, dan juga inverse dari H-nya itu merupakan elemen, jadi dia punya inverse gitu ya, dan kata lain H-nya punya inverse untuk setiap elemen di H, maka hanya adalah subgrup dari G gitu. Jadi yang pasti pertama harus dilakukan adalah cek dulu apakah subgrup itu kosong atau tidak. Ya, kita coba cari latihan untuk yang ini nih. Ini beberapa pasal yang saya ambil dari buku ya. Ini biar
gampang aja nyarinya, jadi saya taruh lagi di ini, dan saya tidak tuliskan dalam bahasa Indonesia, sesuai dengan yang di bukunya saja. Nah, ini nih yang 354 ya. Misalkan H adalah subgrup dari G. Oke. Oh, tapi ini kita coba aja dulu ya. Ini karena menyangkut ini aja. Ini tadi ini. Misalkan G sama bintang ini adalah grup. Terus misalkan pula H dan K itu adalah subgrup dari G. Nah, buktikan atau ini aja. Periksa apakah H irisan K itu dia subgrup dari G. Nah, biasanya notasi subgrup itu tulisannya gini. H subgrup G. Ini H subgrup G atau K subgrup G. Gitu. Nah, periksa H irisan K subgrup G. Nah, pertama yang tadi pakai kita coba pakai tes subgrupnya yang 2 langkah. Yang pertama akan ditunjukkan bahwa yang pertama kali itu adalah H irisan K itu tidak kosong. Ya, artinya ada elemen di situ. Nah, ini karena H subgrup G dan K subgrup G juga, maka otomatis karena dia subgrup kan sudah pasti nggak boleh himpunan kosong kan? H-nya tak kosong, K-nya juga tak kosong. Ya. Maka karena dia dua-duanya tak kosong, sehingga kita bisa sehingga ini pastilah disangka juga tak kosong. Atau lebih jelasnya gini. Karena H subgrup G yang pasti itu H subgrup G, maka dia udah pasti grup kan, udah pasti grup punya elemen identitas. Ini juga sama punya elemen identitas, setidaknya ada elemen identitas. Jadi sudah pasti kalau masing-masing punya dia merupakan grup, pasti irisannya juga tidak akan kosong. Jadi pasti H irisan K itu tidak kosong. Nah, yang kedua akan ditunjukkan bahwa apa tadi tes? Nah, yang kedua adalah tertutup. Yang kedua akan ditunjukkan bahwa untuk setiap AB di H irisan K maka berlaku A kali B atau ini ya A cross B juga elemen H irisan K. Ambil AB anggota H irisan K sembarang. Artinya apa? Artinya H irisan H AB irisan H dan AB juga anggota dari K. Nah, selanjutnya karena hanya subgrup, karena H subgrup G dan K-nya subgrup G, maka AB anggota H dan AB juga anggota K.
Berdasarkan definisi, ini apa artinya? Maka AB anggota H irisan K. Jadi ini terbukti ya. Kemudian yang ketiga akan ditunjukkan bahwa untuk setiap A anggota H irisan K, H inverse-nya apa sih? Ini nih. Akan ditunjukkan bahwa A inverse itu anggota H irisan K untuk setiap A di H irisan K. Ya, boleh ini sih ya, ambil A anggota H irisan K sembarang. Artinya, ya ini sesuaiin aja. A anggota H dan H anggota K. Karena H dan K-nya subgroup, karena H subgroup G dan K subgroup G, artinya apa? Artinya H inverse juga ada di H. Dan, ini. Dan H inverse juga di H. Ini berdasarkan definisi H inverse anggota H irisan K. Ini jadi terbukti bahwa H irisan K itu subgroup dari G. Gitu. Ya, itu gambaran singkatnya. Oke, karena materinya masih cukup banyak gitu ya. Saya coba maju ke selanjutnya saja ya, dari nanti untuk lebih detailnya saya akan kasih beberapa soal. Nanti kalau misalkan masih ada yang belum difahami, kita bahas di sesi Zoom. Nah ini. Ini juga ada yang disebut dengan pusat grup. Pusat grup itu didefinisikan sebagai elemen-elemen yang ada di G, ya, elemen-elemen yang di G yang komutatif. Jadi ada elemen yang di G yang membuat yang sifatnya dia komutatif dengan setiap elemen di G, atau enggak A anggota G di mana X sama dengan XA untuk setiap X anggota G. Ini kalian bisa coba tunjukkan bahwa dia juga merupakan subgrup. Ini pusat grup itu adalah subgrup. Ini juga membentuk subgrup. Oke, nah ini masih ada lagi tentang ini harus keluar. Nah, dan disebut dengan kaitannya dengan subgrup itu ada yang nama dengan koset. Ya, koset. Koset itu nih, ini karena saya belum sempat buat slide-nya tentang koset. Kita langsung dari bukunya aja ya. Saya pakai bukunya buku Galian. Jadi, misalkan G itu adalah suatu grup. Misalkan G adalah suatu grup dan H itu adalah himpunan dari G yang tak kosong. Untuk sebarang anggota A di G, himpunan AH, jadi A dikali H di mana H-nya anggota H dinotasikan AH. Nah, ini AH, kemudian kalau yang apa namanya A-nya itu di sebelah kanan, kalau A-nya di kiri ya di ininya di sini. Nah, kalau yang apa si A-nya di kiri itu disebut dengan koset kiri. Nah, ini nih disebut dengan koset kiri. Nah, kalau yang H-nya di kanan itu disebut dengan koset kanan. Ini koset kanan. Ini disebut dengan koset kanan. Tuh, ini saya buat ini aja ya. Nah, oke. Nah, tapi nggak kelihatan ya. Nanti saya share juga ini ya bukunya ya. Jadi koset kanan itu koset itu definisinya ini nih. Setiap elemen di H yang dikalikan atau ini operasinya tergantung dengan grupnya ya. Grupnya perkalian ya dikalikan, ditambahkan ya ditambahkan gitu. Contohnya ini nih. Ini supaya ini. Nah, ini grup S3 grup S3 itu ini agak panjang juga sih ya. Jadi taruhlah misalkan saya punya
S3 itu isinya seperti ini. Mana tadi? Nih, S3 itu isinya permutasi 1, 12, 13, 23, 123, dan 132. Nah, isinya 6, isinya ini, gitu ya. Nah, ini tuh ini dapatnya dari mana sih? Ya dapatnya dari sini aja. Saya punya permutasi 1, 2, 3 nih. Ini bentuk sebenarnya 1, 2, 3. Jadi dibentuk siklis, istilahnya cycle gitu ya. 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Jadi ini sebenarnya ada 3 macam. 1 ke 1, 1. 2 ke 2, 2. 3 ke 3, 3. Nah, tapi ini semua bisa dituliskan jadi gini, sama satu saja gitu ya. Jadi ini tidak ditulis hanya satunya saja. Nah, kemudian yang ini 1, 2, 1, 2, 3 itu artinya ini saya punya 1, 2, 3, 1 ke 2, 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3. Jadi ini sama dengan 1 ke 2, cycle 1. 1 ke 2, 2 ke 1 gitu maksudnya. Ini 3 ke 3 ya. Sebenarnya gini ada angka 3 tapi karena dia ini tidak ditulis, tidak seperti angka 1 di perkalian gitu. 3 dikali 1 ya 3 aja gitu ya. Jarang dituliskan angka satunya gitu kalau perkalian 1. Nah, ini juga awalnya dari 1, 2, 3, 1 ke 3, 1 ke 3, 3 ke 1, 2-nya ke dirinya sendiri. Gitu. Nah, ini jadi 1, 3, ini 2 harusnya. Dan seterusnya seperti itu ya. Jadi ini 2 ke 3, 3 ke 2. 1, 2, 3. Jadi kalau yang ini 1, 2, 3, jadi 1 ke 2, 1 ke 2, terus 2 ke 3, 2-nya ini ke 3, 3 ke 1. Balik lagi ke depan, 3 ke 1. Nih, 1, 2, 3. Ini juga mirip caranya seperti itu ya. Jadi S3 itu isinya seperti itu. Saya tuliskan dulu, ini grup permutasi. S3 itu isinya operasi permutasi. 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2. Oke, ini baterainya berapa lagi? Masih ada. Nah, kemudian yang diminta soalnya itu adalah saya punya H itu sama dengan 1, 1, 3. Oke. Nah, maka koset kiri dari H di G, jadi ini membentuk koset kiri dari H di G, koset kiri dari H, jadi semua anggota-anggota di G dikalikan dengan H di posisi kiri. Jadi ini saya ambil satu-satu ya, yang ini dulu. Saya ambil satu-satu, ini angka 1 dengan 1. 1, kemudian 1, ini 1, 1, 3, tetap 1, 3, gitu ya. Apa dulu nih? Nah, ini 1 dulu nih ya, yang ini. 1, 1, 1, 1. Sebentar. Ini nih, maksudnya 1 dikalikan ke sini, terus 1 ke sini, gitu. Jadi, masing-masing ini A-nya dikalikan ke H. A-nya dikalikan ke H, H-nya semuanya. 1, 1, 1, 1, 3. Nah, ini bentuknya adalah 1, koset 1, H. Isinya adalah ya H juga, 1 dan 1, 3 kan, 1 dan 1, 3. Terus sekarang yang kedua, 1, 2 ini, 1, 2 ya. 1, 2 dikali 1 sama dengan 1, 1, 2 dikalikan 1, 3. Nih, 1, 2 dikalikan 1, 3. Jadi 1 ke 2, 1 ke 2, 2 ke ini tetap aja ya 1, 2, 1, 3. Karena dia masing-masing ya. 1 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 3, 3 ke 1. Nah, itu jadinya 1, 2 H itu sama dengan 1, 2 dan 1, 3.
Ini harusnya 1, 2 ya. Oke, nah begitu juga seterusnya ya. Jadi kalikan satu anggota ini ke 2 ini. Silakan kalian coba untuk sisanya. Nanti kalau ada yang masih kurang jelas, silahkan ditanyakan pada saat sesi Zoom. Ini karena materinya cukup banyak ya, jadi harus dikebut. Ini sebenarnya sifat-sifatnya. Kemudian sifat-sifatnya ini bisa kita lewat saja. Untuk soal-soal nanti saya cari. Saya berikan ya untuk soal latihan. Teorema Lagrange nanti dulu saja. Oke, kalau gitu untuk video kali ini yang tentang grup saya cukupkan dulu. Untuk terkait homomorfisme dan sisanya nanti kita coba kalau masih ada waktu akan dilanjutkan, tapi kalau tidak kita coba perkuat dulu di yang basicnya dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.